Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah, bertemu lagi pada pembelajaran kita hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita dahulukan dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, anak-anak Ibu, kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Siti, kemana Siti? Sakit, Bu. Siti sakit. Karena ada yang sakit hari ini, kita doakan sama-sama semoga Siti cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi. Amin. Karena sekarang musim penghujan, kita berdoa supaya Allah memberikan kesehatan, supaya kita bisa tetap semangat untuk belajar ke sekolah yang kita cintai. Amin. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada kesempatan minggu lalu. Siapa yang ingat apa materi yang kita bahas pada kesempatan minggu lalu? Ada yang ingat? Oke, boleh anakku bisa? Strategi hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Bagus. Strategi hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian kira-kira ada tak yang masih ingat ketika Nabi, sebelum kita bahas hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, apa itu yang hijrah? Siapa yang bisa menjawab? Boleh? Hijrah itu adalah proses perpindahan dari tempat yang kurang aman ke tempat yang lebih aman dalam rangka menjaga diri dan berhijrah. Bagus. Yang hijrah itu adalah proses berpindahnya seseorang dari tempat yang kurang aman ke tempat yang lebih aman untuk menjaga diri dan dalam rangka berdakwah. Jadi aku akan bertanya lagi, kenapa Nabi memilih Madinah sebagai tempat untuk hijrah? Siapa yang bisa menjawab? Lagi. Karena Madinah tempat yang dekat, karena Nabi memiliki hubungan baik dengan masyarakat di sana, karena masyarakat Madinah terkenal dengan kebaikan budi mereka. Oke, ada 3 alasan kenapa Nabi hijrah ke Madinah. Jawabannya bagus, bisa kasih tepuk tangan. Tadi sudah disebutkan, yaitu alasan Nabi memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Satu, tadi apa disebut oleh temanya? Karena Madinah tempat yang dekat. Yang kedua, karena Nabi memiliki Nabi hubungan baik. memiliki hubungan baik dengan masyarakat Madinah. Yang ketiga, karena masyarakat Madinah terkenal dengan Kebaikan dipegang. Kemudian, dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Yang pada hari ini kita akan membahas tentang langkah dakwah Nabi di Madinah dan langkah Nabi dalam membangun perekonomian kota Madinah. Karena materi kita masih tentang hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, Ibu akan menayangkan video motivasi yang nanti kita akan sama-sama melakukan salawat untuk memberi semangat kepada kita dan mengenang kembali bagaimana proses usaha Nabi untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa
pengetahuan, yaitu menganalisis strategi dakwah Nabi di Madinah, dan yang bagian keterampilannya merekonstruksi strategi dakwah Nabi di Madinah. Kemudian adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama melalui mengamati pada pembelajaran model problem based learning atau PBL, anak ibu dapat menampilkan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi pada model pembelajaran PBL, anak-anak ibu dapat menunjukkan sikap bijaksana dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, bagian pengetahuannya itu melalui mengamati, menanya, mengeksplorasi pada pembelajaran PBL, peserta didik dapat mengidentifikasi langkah awal dakwah Nabi di Madinah dengan benar. Yang keempat, melalui mengamati, menanya, mengeksplorasi pada pembelajaran PBL, anak-anak ibu dapat mengidentifikasi langkah Nabi dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Dan yang terakhir yaitu melalui eksplorasi, anak ibu dapat menyajikan hasil identifikasi berbentuk tulisan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi pokoknya, maka anak-anak ibu silakan mengamati video yang akan ibu tampilkan ini. Gambar Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian piagam Madinah. Nampak? Jelas? Oke. Gambar berikut. Gambaran udah diamati? Oke. Ini gambar yang tadi ini dan gambar yang terakhir. Kira-kira setelah mengamati ada video, kemudian tadi ada gambar, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan dalam pikiran anak ibu? Apa yang kira-kira yang muncul dalam pikiran setelah melihat video tadi dan melihat gambar? Setelah mengamati yang dua tadi, kira-kira apa? Oke? Dari video dan gambar yang saya amati, setelah sampainya Nabi di kota Madinah, apa hal yang dilakukan Nabi? Maksudnya apa hal pertama yang dilakukan oleh Nabi? Oke, bagus. Bagus pertanyaannya. Jadi anak ibu bertanya, ketika Nabi sampai di Madinah itu, apa yang Nabi lakukan? Dan hal pertama sekali yang menjadi prioritas Nabi ketika sampai di Madinah itu apa? Oke, dapat satu masalah. Nah, yang kedua, kira-kira apa lagi yang menjadi masalah dalam pikiran kita setelah mengamati video atau gambar tadi? Boleh? Dari gambar yang saya amati, ada gambaran perekonomian masyarakat Madinah.
padahal kan kita tahu kaum muhajirin yang hijrah tidak membawa bekal benar. Lalu apa yang dilakukan Nabi untuk membantu mereka? Pertanyaan kedua yaitu kan orang muhajirin hijrah ke Madinah, ya begitu? Orang muhajirin hijrah ke Madinah dalam keadaan tidak membawa harta, ya begitu? Ya. Yang jadi pertanyaannya apa yang Nabi lakukan? Ya gitu soalnya. Apa yang Nabi lakukan untuk membantu perekonomian mereka tadi itu, perekonomian masyarakat Madinah, apalagi kaum muhajirin? Bagus pertanyaannya. Dan dua pertanyaan, masih ada? Masih Bu. Boleh. Jadi gambar tadi kan Bu terdapat piagam Madinah. Ya, ada piagam Madinah. Nah, apa itu piagam Madinah Bu dan apa kaitannya dengan pelajaran Islam? Bagus. Apa itu piagam Madinah dan apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang langkah dakwah Nabi di Madinah tadi dan langkah membangun perekonomian masyarakat Madinah. Oke, kita sudah menemukan 3 soal. Ya, 3 soal? Ya. Pertanyaan tadi ada 3 soal yang muncul dari anak-anak ibu. Dan untuk jawabannya akan kita pecahkan bersama-sama. Nah, jadi anak ibu akan mencari jawaban dari soal tadi secara berkelompok. Nah, anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi 4 kelompok dan membahas pertanyaan yang muncul tadi. Dan penentuan kelompoknya adalah berdasarkan yang anak ibu ambil di dalam toples ini. Oke? Yang dapat warna merah dia adalah kelompok 1. Oke? Di bagian sebelah kanan nanti. Yang dapat warna hitam itu nanti kelompok 2 di bagian tengah. Dan untuk yang dapat warna kuning itu bagian kelompok 3 sebelah tepi. Paham? Paham. Oke. Ini sudah ibu tutup, jadi anak-anak ibu akan mengambil ini dan akan berkumpul di kelompok yang sama warnanya. Oke? Baju Nabil. Yang sama warnanya silakan berkumpul dengan kelompok yang warna sama. Oke, silakan berkumpul. Baiklah, anak-anak ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing dan masing-masing kelompok akan membahas 3 masalah yang muncul tadi. Tapi ada tambahannya dari ibu. Nah, tambahannya adalah apakah langkah dakwah Nabi pada zaman dahulu bisa kita teruskan di masa sekarang? Jika bisa, langkah apa yang cocok kita lakukan untuk berdakwah di masa sekarang? Oke, jadi ada soal yang dari anak tadi, ada yang dari ibu. Oke, jadi silakan anak ibu mencari jawabannya dari masalah yang sudah muncul tadi. Dan setelah nanti anak-anak ibu berdiskusi, maka hasilnya silakan ditulis di lembar kerja kelompok yang ibu bagikan. Dan ibu juga akan membagikan lembar kerja pribadi yang akan anak ibu jawab nanti. Oke? Jawab nanti di lembar ini. Ini lembar kerja. Silakan anak-anak ibu bekerja sama untuk mencari apa pemecahan dari masalah yang sudah ditemukan tadi. Setelah berdiskusi, tuliskan hasilnya di lembar kerja. Di yang lembar kerja kelompok yang soal terakhir tadi, apa langkah dakwah yang sesuai dengan zaman sekarang. Jadi itu yang akan dicari. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, anak-anak ibu sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita akan menampilkan hasil dari diskusi pemecahan masalah yang kita temukan tadi. Oke, yang akan tampil pertama sekali adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1
menentukan langkah-langkah utama yang menjadi prioritas Nabi, yaitu yang pertama, membangun masjid sebagai pusat dakwah. Masjid pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim yang dibeli oleh Nabi Muhammad untuk dibangun masjid dan untuk tempat tinggal beliau. Masjid memiliki multifungsi, yaitu sebagai tempat ibadah, dakwah, pendidikan, pengajaran keagamaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah mempersatukan umat dalam ikatan persaudaraan. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Jadi, piagam Madinah adalah termasuk prioritas Nabi ketika baru sampai di Madinah. Ini bisa diterapkan tidak hanya dakwah di masjid. Bahkan sekarang bisa dakwah melalui media sosial, contoh melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Sekian, terima kasih saya ucapkan atas perhatian teman-teman. Sudah menampilkan hasil diskusinya dalam memecahkan masalah yang timbul tadi. Sekarang bagi anak-anak ibu, sebelum teman kita duduk, kira-kira adakah yang mau ditanyakan tentang yang ditampilkannya tadi itu? Ada, silakan. Apa tujuan dibuat piagam Madinah? Oke, apa tujuan dibuat piagam Madinah? Itu soal yang pertama. Oke, kelompok satu teman-temannya bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Silakan bantu. Kelompok satu, oke, boleh? Supaya kaum Ansar, Muhajirin, dan Yahudi bisa hidup berdampingan, karena mayoritas masyarakat Madinah adalah Muslim dan terdapat minoritas non-Muslim, yaitu Yahudi. Oke, jawabannya adalah karena yang mayoritasnya kebanyakan Muslim dan ada minoritas non-Muslim. Jadi supaya bisa hidup berdampingan, maka dibuatlah piagam Madinah. Kita ucapkan terima kasih dan diskusinya yang oke. Ibu akan menambahkan sedikit tentang materi yang kita bahas hari ini dan yang sudah anak-anak ibu cari. Jadi materi kita tadi tentang dakwah, langkah yang dilakukan oleh Nabi pertama kali ketika awal sampai di Madinah. Itu ada 3 yang dilakukan oleh Nabi. Apa itu yang 3 itu? Pembangunan masjid. Masjid itu tidak hanya satu fungsi sebagai tempat tinggal Nabi, tapi juga punya fungsi yang lain, seperti tempat dakwah, tempat memecahkan masalah, dan tempat dan tentu yang lain-lain. Kemudian yang kedua dilakukan oleh Nabi adalah mempersatukan kaum muslim dalam ikatan persaudaraan agama Islam, bukan dalam ikatan darah. Yang ketiga yang dilakukan Nabi adalah melakukan perjanjian dengan masyarakat Madinah yang dikenal dengan piagam Madinah. Jadi ada 3 langkah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi ketiga-tiganya adalah prioritas yang dilakukan Nabi ketika awal sampai di kota Madinah. Oke, terus yang kedua adalah langkah dakwah Nabi dalam membantu membangun perekonomian Madinah. Ada 7. Nah, sebagaimana yang setelah dijelaskan oleh teman anakku tadi, yaitu yang pertama mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar atau mempersaudarakan dalam ikatan persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, menempatkan orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid atau mereka dikenal dengan sebutan ahlu sufah. Kemudian yang berikutnya, langkah Nabi untuk membangkitkan atau membangun ekonomi Madinah adalah mengefektifkan zakat. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir